Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Jangan lupa dipersiapkan ya Alkitabnya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, adik-adik dipersilahkan mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi dari kitab Al-Qur'an. Yang pertama, adik-adik, untuk memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu selama seminggu kemarin ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami berkumpul di Zoom ini, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Datanglah kepada kami sekarang ya Tuhan, berkati ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau baca Mazmur Pujian. Kakak mau minta tolong satu adik klien untuk baca bareng kakak. Kakak mau minta tolong Riana. Iya, kakak. Dari Mazmur 61 ayat 1 sampai 6. Kakak bakal baca ayat yang menjorok ke dalam, nanti Riana baca ayat yang menjorok keluar. Iya, Kak. Oh, ya. Udah dapat kan? Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Oh ya. Mazmur 61 ayat 1 sampai 6. Doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarlah kiranya seruanku, ya Allah. Perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku. Telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Terima kasih Riana. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari
KJ 64 bait yang pertama, bila kulihat di tangga. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam pelayanan firman. Untuk yang Eka, nanti tetap di room ini aja, pelayan firmannya Kak Alisa. Untuk yang Dwi, nanti pelayan firmannya Asep. Nanti join ke breakout room-nya ya, untuk yang Dwi. Silahkan Kak Alisa. Terima kasih, Kak. Oke. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita sebelumnya kita siapkan dulu kitabnya, pembacaannya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 1 sampai 4. Udah ketemu semuanya ya. Kejadian itu kitab paling pertama. Sebenarnya kita tunggu dulu deh. Yang kakak-kakak dulunya masuk dulu ke breakout room. Berarti di sini ada Gabriel, ada Jonathan. Tadi ada Jonathan, Gabriel, ada Zafdiel, ada Yesaya, ada Brian, sama Luke. Sama Luke ya? Luke masih Eka ya? Oh, udah lama deh. Oke. Kalau gitu, berarti kakak duanya udah masuk semua ya ke breakout room. Di sini sih saya Eka. Oke, kita mau tadi udah disiapin ya Alkitabnya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Nah, kita simpan dulu Alkitabnya. Kita sebelum mulai ke pelayan firman-Nya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan pada hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini, pada ibadah PT pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami berkumpul, kami mau masuk ke dalam pelayanan firman. Tuhan berkati pelayanan firman ini ya Tuhan, supaya buka hati, telinga dan pikiran kami ya Tuhan, supaya apa yang nanti kami dengarkan bisa diterapkan bagi kami dan bisa menjadi teladan ya Tuhan. Berbicara ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Adik-adik, kita kan baca ayatnya. Karena ini ada 4 ayat dan di sini ada Zafdiel, Brian, Gabriel, Redmi siapa ya Redmi? Redmi itu HP atau nama ya? Mungkin kalau misalkan itu bisa diganti kali ya. Oke, 1, 2, 3, 6. Berarti ada 6 orang karena ada 6, kakak pilih 4 orang aja ya untuk baca ayatnya. Yang pertama, kami minta tolong baca untuk Jonathan. Jonathan baca ayat yang pertama. Ayat kedua dibaca sama Zafriel. Ayat ketiga dibaca sama Gabriel. Ayat keempat dibaca sama Gracia. Ya. Dari mana ya, Kak? Maaf, Kak, tadi telat masuk. Oh, ya. Pembacaannya dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4. Oh, iya. Oke. Dimulai dari Jonathan berarti ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Silakan Jonathan. Kejadian 37 ayat 1 sampai 4, Kak. Iya, betul. Aku baca ayat berapa, Kak? Gracia kebagian ayat 4 ya. Ayat terakhir dibaca sama Gracia. Iya, Kak. Oke, silakan Jonathan dimulai. Yusuf dan saudara-saudaranya, adapun Yakub dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat turunan Yakub. Udah Jonathan, sekarang ayat yang kedua. Silakan. Tadi siapa ayat yang kedua? Zafdiel ya. Zafdiel. Zafdiel. Oke, dilanjut aja dulu deh. Kalau gitu dibantu sama Jonathan. Sama Jonathan lanjut sama ayat keduanya. Baru Jonathan ayat keduanya. Yusuf telah berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Biasa mengkambing domba bersama-sama dengan saudara-saudara. Anak-anak Bilham dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudara. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik kita akan masuk ke firman-Nya. Nah, adik-adik dari apa yang kita baca kali ini, ada yang mau memberikan pendapat nggak? Kira-kira dari bahasan kita kali ini, menurut kalian apa sih yang bakalan kita bahas atau kita diskusiin hari ini? Ada yang mau menjelaskan mungkin? Kalian tangkap dan baca. Itu deh. Brian. Menurut Brian, kira-kira kita bakalan diskusi tentang apa kali ini? Tentang Yusuf.
tentang Yusuf. Kira-kira apa sih dari Yusuf yang bakalan kita bahas kali ini? Tentang kayak dia diperlakukan lebih istimewa dari saudara-saudaranya. Ya, perlakuan istimewa sama lebih istimewa dibandingkan saudara-saudaranya ya. Nah, kalau yang lain mungkin ada yang lain. Oke, benar ya, kita kali ini tuh bakalan ngebahas tentang Yusuf dan Yakub. Udah pada tahu ya adik-adik kisahnya Yusuf. Nah, Yusuf itu merupakan anaknya Yakub dan Rahel ya. Nah, Yakub itu kenapa tadi dijelasin ya dari bacaan kita, kenapa sih Yakub bisa mendapatkan perlakuan yang lebih, mendapat kasih sayang yang lebih dari Yakub, dari orang tuanya gitu. Tadi dijelasin dari bacaan kita kalau misalkan Yusuf itu lahir pada masa tuanya Yakub dan Rahel gitu. Mungkin kalau misalkan adik-adik tahu gimana sih susahnya, udah sering melihat susahnya orang yang hamil, mengandung ataupun orang yang melahirkan, itu perjuangan yang sulit ya adik-adik. Kalau misalkan itu dilalui di masa yang tua, mungkin itu juga suatu perjuangan yang lebih gitu. Nah, karena itulah Yusuf menjadi anak kesayangannya Yakub. Nah, dari bukti apa yang kita bisa dapetin kenapa Yusuf menjadi anak kesayangannya? Tadi disebutin adik-adik kalau misalkan Yakub itu menyuruh membuat jubah yang maha indah untuk Yusuf. Nah, dari situ kenapa sih anak-anaknya Yakub yang lain tuh nggak diperlakukan sama gitu? Karena nggak dibuatin jubah yang sama indahnya, nggak dibuatin ataupun mendapat perlakuan yang sama dari Yakub gitu. Nah, apa yang kita mau highlight pada bahasan kali ini? Apa sih yang mau kita bahas sebenarnya tentang kali ini? Nah, jadi kakak tuh pada kali ini dari pembacaan kita kali ini kita akan bahas mengenai kepemimpinan adik-adik. Nah, dari kepemimpinan kita akan melihat sisi kepemimpinan dari Yakub dan sisi kepemimpinan dari Yusuf. Nah, menjadi seorang pemimpin itu adik-adik bukan hal yang gampang ya adik-adik. Semua orang bisa menjadi pemimpin, semua bisa menjadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin yang baik dan benar ya. Kalau misalkan ditanya apa aja sih sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, boleh jawab deh satu-satu. Tapi jawabannya harus beda ya. Menurut Jonathan, sifat apa sih yang harus dimiliki seorang pemimpin? Satu sifat aja. Menurut Jonathan apa? Ya. Apa? Apa Jonathan? Baik, sopan, benar ya. Itu salah satu, kita harus baik ke orang-orang gitu kan, harus sopan juga benar. Kalau menurut Luke, sifat apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Harus beda ya. Bijaksana, betul. Siapa lagi? Yesaya, menurut Yesaya, apalagi sifat apa lagi yang harus dimiliki seorang pemimpin? Ngasih teladan, jadi teladan gitu. Menjadi teladan, benar ya. Banyak banget sifat-sifat kepemimpinan, yaitu harus bijaksana, benar lagi, harus sopan, harus menjadi teladan, adil, jujur, banyak banget sifat dari kepemimpinan. Nah, dari pembacaan kita kali ini, kita lihat sisi kepemimpinannya dari Yakub. Ya. Nah, Yakub ini kita mau bahas tentang adil adik-adik. Menurut adik-adik, adil nggak sih Yakub memperlakukan anaknya beda? Enggak, benar. Maksudnya kayak gini ya, adik-adik, adil yang sebenarnya itu
adil tuh nggak semuanya harus sama rata ya adik-adik. Adil tuh sebenarnya itu sesuai dengan adil itu harus sesuai dengan porsinya gitu. Misalkan kayak gini ya adik-adik. Kalau misalkan orang tua memberikan uang, punya 2 anak, yang satu anaknya udah SMA nih, dan yang anaknya yang kedua itu mungkin masih TK. Anaknya yang pertama dikasih uang 50.000 untuk jajan, dan anaknya yang kedua masih TK dikasih uang 5.000 untuk jajan. Menurut kalian adil nggak? Nah, itu bisa disebut adil ya adik-adik. Karena apa? Karena pembagian adil itu sebenarnya itu harus pada porsinya. Nah, kalau misalkan kita lihat anaknya yang pertama, mungkin kebutuhannya lebih banyak, dia juga sudah besar, punya keperluan ini itu. Uang 50.000 itu cukup untuk dia. Sedangkan kalau misalkan anaknya yang kedua, dia masih TK, mungkin dia hanya untuk beli jajanan atau apa, itu udah cukup untuk dia. Dan itu pun adil untuk dia gitu ya adik-adik. Jadi bagaimana sih seorang pemimpin itu harus menjadi adil, harus bisa membagi semuanya pada porsinya, pada sama rata, tapi pembagian itu harus dilakukan secara bijaksana ya adik-adik. Nah, dia harus mempunyai sifat bijaksana dalam pembagian itu. Nah, adik-adik selanjutnya dari sisi Yusuf. Menurut kalian, mungkin dari apa yang kita baca kali ini, kita nggak terlalu tahu nih gimana Yusuf, tapi mungkin adik-adik udah tahu ya kisahnya Yusuf. Udah mungkin dari PA udah banyak yang cerita tentang Yusuf, karena Yusuf merupakan satu tokoh terkenal ya di Alkitab. Nah, kakak mau tanya deh, kalau misalkan dari Yusuf, sifat kepemimpinan apa yang bisa kalian teladanin dari Yusuf? Boleh dijawab sama Gracia? Gracia mungkin udah pernah ya, udah sering dengar cerita tentang Yusuf, gimana Yusuf dijauhin sama saudara-saudaranya karena perlakuan dia yang lebih diistimewakan sama Yakub. Nah, tapi kita mau lihat dari kisah Yusuf itu walaupun sudah dijauhin, mendapat perlakuan lebih, tapi dia nggak pernah, maksudnya nggak pernah membenci saudara-saudaranya, tetap sayang sama saudara-saudaranya. Nah, sifat kepemimpinan apa sih yang dipunya sama Yusuf itu yang bisa kalian teladani? Gracia, coba. Baik dan tegas. Kenapa? Baik dan tegas. Baik ya, baik hati ya, benar ya tadi Gracia ya, sebut ya. Ya, benar, baik hati. Kalau misalkan dibilang baik hati, semua orang harus baik hati ya. Dan benar, itu tuh benar banget. Kalau kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus penuh kasih ya adik-adik. Dalam kata lain, baik hati itu penuh kasih. Kenapa sih harus penuh kasih? Karena karena seorang pemimpin itu harus menjadi teladan untuk bawahannya gitu ya adik-adik. Kalau misalkan dia nggak penuh kasih, dia berlaku semena-menanya, nggak ada bawahan yang suka dengan pemimpin yang berlaku seenaknya, berlaku bertindak atau berlaku semau dia gitu, suka menyuruh tapi dia tidak melakukan apapun gitu kan. Dia juga harus bertanggung jawab gitu ya adik-adik. Nah, kalau misalkan kita lihat dari sisi Yusuf ini, dari kisahnya Yusuf kan walaupun sudah dijauhin, dia sama saudara-saudaranya, tapi dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Yakub berlaku, mungkin di mata anak-anaknya yang lain, Yakub berlaku tidak adil, ya, berlaku tidak adil karena dia memberikan hal yang lebih kepada Yusuf, memberikan kesayangan yang lebih kepada Yusuf.
Tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandangnya Yakub, ya adik-adik, nah Yusuf ini kan lahir di masa tuanya Yakub dan Rahel gitu ya adik-adik. Jadi bukan suatu perjuangan yang gampang juga mungkin untuk Rahel melahirkan Yusuf gitu. Jadi butuh perjuangan yang lebih. Mungkin karena itu Yakub memberikan perhatian yang lebih untuk Yusuf gitu ya adik-adik. Nah, kakak mau tanya nih, kalau misalkan mungkin adik-adik di sini punya adik, punya kakak gitu ya, punya saudara bersaudara. Gimana sih apa yang bakalan adik-adik lakuin kalau misalkan adik mendapatkan perlakuan yang seperti itu? Gabriel deh. Gabriel mungkin punya kakak atau adik? Kakak, Kak. Ya, punya kakak. Nah, mungkin Gabriel pernah nggak sih ngerasa kalau misalkan mama papa tuh lebih memberikan hal lebih untuk kakak gitu. Pernah nggak Gabriel merasa seperti itu? Dan menurut Gabriel apa sih yang harus Gabriel lakukan gitu? Ya, Gabriel. Nggak pernah sih, Kak. Adil semua. Adil ya, menurut Gabriel, mama papanya Gabriel udah melakukan semuanya secara adil ya. Gabriel pun menerima gitu kan. Berarti bagus ya, karena orang tua Gabriel juga tahu mana Gabriel berapa sebagaimana porsinya untuk Gabriel gitu, dan untuk kakak Gabriel itu bagus ya adik-adik. Kalau misalkan yang lainnya kayak Yesaya punya kakak kan? Yesaya juga punya kakak ya? Enggak ada suaranya Yesaya. Ada Kak. Ada. Gimana menurut Yesaya gimana? Kalau orang tua adil sih menurut saya. Ya, benar-benar berarti ya. Hebat berarti. Kalau menurut Yesaya udah adil, berarti bagus ya. Karena sifat kepemimpinan yang udah Yesaya lakuin itu udah sama Gabriel, sama semuanya itu udah penuh kasih ya. Jadi kalian nggak ada lagi tuh yang namanya cemburu-cemburu hati, atau misalkan gak senang sama saudara sendiri karena diperlakukan lebih gitu kan ya, karena itu masih saudara sendiri, sama seperti yang Yusuf lakukan ya. Dia tetap melakukan rendah hati gitu ya adik-adik. Ada yang mau ditanyain nggak dari pembacaan kita kali ini? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya adik-adik. Kalau begitu kita aminkan saja. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita tutup firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, di mana kami mau belajar untuk bisa mempunyai sifat kepemimpinan ya Tuhan, di mana kami mau berlaku adil, kami mempunyai sifat yang bijaksana ya Tuhan dalam mengenai sesuatu, dan kami juga mau menerapkan penuh kasih ya Tuhan, mau dalam lingkungan keluarga ataupun dalam lingkungan sekolah kami, teman-teman kami, maupun di luar ya Tuhan. Kami mau mempunyai sifat yang penuh kasih kepada sesama kami. Biarlah apa yang kami baca kali ini ya Tuhan bisa menjadi teladan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Adik-adik, sekarang kita mau sambil tunggu kakak-kakak yang Dwi, ya. Kakak-kakak yang Dwi-nya masih di breakout room, masih ada layanan firman ya. Kita sambil tunggu ya. Boleh mau ngobrol-ngobrol adik-adik mungkin. Aku mau tanya deh, lu sekarang kelas 9 SMP atau kelas berapa lu? 1 SMA. Oke, berarti minggu depan lu ikut ke Dwi ya. Oke. Sekarang kakak-kakaknya mungkin udah mau masuk. Ya tinggal tunggu kakak dulu. Ya, adik-adik, sekarang kita mau melanjutkan ibadah kita. Kita mau bernyanyi dari Kitab Filip 10, baik yang pertama dan kedua, perubahan ajaib. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Ada yang mau nemenin Kak Alisa buat berdoa dari Dwi 1, dari Eka 1. Ada yang mau mengajukan diri? Aku Kak yang doa. Atau kakak tunjuk aja ya. Kakak minta tolong dari Dwi-nya Gerard. Gerard bisa? Bisa, Kak. Oke. Kalau yang Eka-nya, kakak minta tolong Brian. Brian bisa?
Doa syafaat ya. Saya Brian ya. Jadi nanti doa syafaatnya dimulai dari Brian dulu, lalu ke Gerard, nanti ditutup sama Kak Alisa. Topik doa kayak biasa ya, kayak teman-teman, sekolah, orang tua, bangsa dan negara, dan gereja, dan lain-lain. Jadi bagi aja ya. Jadi Brian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini. Sekarang kami bisa beribadah untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa masuk Zoom dan beribadah dengan kami saat ini. Berkatilah supaya mereka bisa disembuhkan sakit-sakitnya, diselesaikan masalahnya, dan bisa kembali beribadah seperti biasa lagi di minggu depan bersama kami lagi. Tuhan, berkatilah orang tua kami yang selalu bekerja, berkatilah supaya mereka selalu sehat dan diberikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tuhan, berkatilah kakak-kakak layan yang selalu mengantarkan firman kepada kami, supaya kakak-kakak layan bisa selalu sehat dan diselesaikan semua masalahnya, dan tetap bisa melayani untuk melakukan firman-Mu di setiap hari Minggu. Berkatilah juga gereja kami, supaya gereja kami bisa tetap berjalan dengan lancar dan selalu melayani jemaat-jemaatnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Pertama-tama kami kembali mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau tetap menyertai dan memberkati kami dan saat ini dengan semua dengan selamat tanpa kurang setelah. Ya Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk keadaan negara kami, bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkatilah setiap tenaga medis Tuhan Yesus, dokter, suster, perawat, maupun juga pejabat Tuhan Yesus, agar berkatilah mereka Tuhan Yesus, agar mereka bisa tetap mempertahankan negara ini Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah tenaga medis yang bekerja dari pagi, siang, sore sampai malam Tuhan Yesus. Berikanlah mereka tenaga yang kuat ya Tuhan Yesus, dan juga kesabaran juga agar mereka tetap bisa membantu orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk gereja kami. Berkatilah gereja kami Tuhan Yesus, agar kami bisa menjadi gereja lebih besar lagi, yang lebih, dan juga bisa memberitakan nama-Mu lebih luas lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu pada seminggu kami ya Tuhan. Pada hari Minggu ini kami beribadah Tuhan melalui Zoom. Terima kasih Kau telah membuka kami ya Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk adik-adik layan kami ya Tuhan, untuk dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, dalam lingkungan mereka ya Tuhan. Kau yang campur tangan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biar Roh Kudus selalu menyertai mereka ya Tuhan. Kau berkati juga kakak-kakak layan ya Tuhan, untuk pekerjaannya, untuk studinya, untuk keluarganya ya Tuhan, dan dalam pelayanannya ya Tuhan. Kau yang selalu sertai ya Tuhan kakak-kakak layan untuk siap selalu melayani ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja, biarlah pembangunan gereja bisa berlanjut ya Tuhan, dan kami bisa beribadah dengan benar ya Tuhan. Kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami di mana di situ ada presiden dan beserta jajarannya ya Tuhan. Kami biarlah mereka mendapatkan bijaksana ya Tuhan, kebijaksanaan supaya dapat memimpin
supaya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik ya Tuhan, mereka bisa berlaku adil, memiliki sifat yang penuh kasih ya Tuhan, agar mereka bisa menjadi teladan untuk rakyat-rakyatnya ya Tuhan. Kau juga tahu ya Tuhan di mana pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sedikit demi sedikit berangsur ya Tuhan, kami mau berdoa untuk negara ini semakin pulih ya Tuhan dari COVID-19, agar kami pun ya Tuhan bisa beraktivitas seperti sedia kala, di mana ya Tuhan, di mana setiap hari Minggu kita bisa berkumpul bersatu, beribadah dalam satu tempat ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk supaya kami diberi kesehatan ya Tuhan, supaya kami mau berkumpul melalui tatap muka ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Tuhan dalam doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan kepada untuk doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberi persembahan. Untuk adik-adik yang bisa memberi persembahan lewat QR Code, adik-adik boleh langsung scan aja QR Code yang ada di layar. Untuk adik-adik yang belum bisa memberi persembahan lewat QR Code, adik-adik boleh disatuin ya persembahannya sama persembahan orang tua. Untuk yang memberi lewat QR Code, jangan lupa di akhir nominalnya ditambahkan kode 22. Sambil menyiapkan persembahannya, mari kita bernyanyi dari Kita Bakti 80, bait yang pertama dan kedua. Mari bawa persembahan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami telah menyisihkan sedikit dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Berkati ya Tuhan untuk apa yang telah kami berikan supaya menjadi berkat bagi kami dan sekitar kami, bagi gereja kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan warta PT yang akan disampaikan oleh Kaste. Adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Salam, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Minggu depan kita masih Zoom, belum bisa onsite. Kita tambahin lagi, dapat bisa onsite-nya. Cuman melihat lagi di jalanan udah banyak ya. Dan sekolah-sekolah SMP, SMA udah mulai, yang tadinya cuma 2 mata pelajaran, sekarang udah mulai 1 hari. Nanti ada coba mulai, gitu. Seenggaknya itu kesehatan. Kalau adik-adik yang udah punya kesempatan untuk vaksin sesegera mungkin supaya semakin cepat kita bisa berkumpul sama sekolah, sama teman-teman rumah, sama tempat lain, dan pastinya untuk beres ya, adik-adik. Nah, untuk selanjutnya sih belum ada apa-apa lagi lagi minggu depan. Semoga adik-adik tetap sehat, tetap jaga kondisinya. Yang mau minta soal tugas agama atau datang ke kantor gereja, langsung datang aja ke kantor gereja di hari kerja, hari Selasa ya. Kalau sebelum itu jangan lupa sudah divaksin lengkap, mantap. Di sini juga sudah vaksin lengkap semua, mudah-mudahan. Nah, untuk adik-adik juga menjaga kondisinya ya, jangan karena udah keluar itu sekolah dari orang tua di luar, habis dari sekolah pulang aja supaya nggak bawa penyakit. Oke, terima kasih adik-adik. Salam buat keluarga, tetap sehat dan bersemangat. Kita masih akan berusaha. Ulanglah dalam sejahtera Allah, berbuat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Lisa, yang boleh diberitakan oleh Kak Stefanus, yang pastinya biarlah Roh Kudus yang selalu untuk kita dimanapun kita berada. Kita akan menutup ibadah kita bernyanyi dari kita cuma 370 bait yang pertama dan yang kedua berjalan.
Kuasa, Bapa yang Kudus, Bapa yang Suci, Bapa yang Tahta di dalam kerajaan surga yang telah ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagai firman Tuhan, kami boleh tahu apa yang boleh kami harus lakukan melalui firman Tuhan, dan biarlah segala sesuatunya boleh Tuhan yang memberkati sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, seterusnya Tuhan sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan firman kami. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, dan kami tadi terima berkat kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal yang akan memenuhi kita mulai dari hari ini sampai malam. Terima kasih adik-adik semuanya. Terima kasih adik-adik semuanya.